gimana? Desember genap 30. Anak asuh 1.200. Saya semua 7 bersaudara. Itu bukan bapaknya ya? Untuk menyantuni anak-anak yatim. Ya semampunya, seadanya. Pondok Nurul Huda ini kalau bisa bikin sekolah. Kami bikin SMP-nya SMP Alam. Mandan pinter ngeles. Kompak kan? Artinya Allah pasti akan menanggung kebutuhannya. Alhamdulillah selalu ada jalan. Amalannya apa? Tidak pernah meninggalkan. Saya udah kepikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah edisi keempat dan ini saya rasa edisi spesial ya. Kalau kemarin kita ketemu dengan seorang PSCS, Gus. Seorang atlet PSCS dan dia tidak mau jualan sate gitu kan. Itu menginspirasi banget. Dan sekarang saya berada di ini tempatnya di mana, Gus? Di Desa Langgong Sari. Desa Langgong Sari di Banyumas ya? Banyumas. Nah, betul. Saya jauh-jauh dari Cilacap ke sini dengan tentunya tadi pakai masker gitu ya, dan masker dan insya Allah. Saya juga bawa kok. Oh iya, iya. Tapi ya biar good looking aja lah, copot gitu. Tapi buat teman-teman ya memang masa-masa seperti ini kurangnya aktivitas di luar. Betul. Tapi ini insya Allah bermanfaat buat kita semua. Siap. Nah, gini loh. Kenapa saya beranikan diri ketemu dengan seorang yang menurut saya gini. Saya ini baru dengar dari temen gitu loh, cara dia mengelola pesantren dan kok bisa gitu dan aku belum bisa nangkap. Dan kemudian itu hoax ya. Makanya dari sini kita lihat. Nah sekarang jadi tambah penasaran ya siapa dia, langsung saja ya kenalan dulu deh. Siap. Nah dia ya makomnya sudah beda ya, sudah pakai sarung, saya pakai celana, nggak ada masalah. Dia pakai peci, sama ini nggak ada masalah karena ya yang terpenting sama-sama nutup aurat. Oke, pastilah. Aku ya biar frekuensinya sama, tak naikin deh. Oke, lebih santai kayaknya. Lebih santai. Yeah. Kenalan dulu Gus. Siap, Mas Tri. Nama asli lengkap siapa? Nama lengkap dari ayah Muhammad Acil Ubaidillah. Muhammad Acil Ubaidillah. Umur sekarang? Sekarang 29 mau 30. 29. Ternyata dia umurnya baru 29. Kelihatannya berapa kelihatannya? Tapi ya masih muda aku lah. Oh gitu ya? Aku baru 30 berapa? 29. 29. Iya. Besok di Desember genap 30. Desember 30. Wow. Ya. Gitu ya. Terus istri baru satu kan? Kalau skip ini. Istri satu. Anak berapa? Anak alhamdulillah baru 3. Baru 3. Oh sama. Nah, aku sebenarnya lagi menyamakan diri ya, biar frekuensinya sama dan suatu saat mungkin semoga saja Allah ngasih keluasan ke aku biar bisa kontribusi seperti Gus. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Anaknya baru 3, istri cukup 1 ya, umurnya baru 30. Itu yang 3 anak kandung. Kalau anak yang anak asuh istilahnya sekarang di angka 1.200. Aduh. Dengar nggak? Berapa tadi? 1.200. 1.200 yakin? Yang tinggal di sini sekarang. Mukim di sini? Mukim di sini. Wow. Ini yang menggerakkan kakiku ya sama timnya di belakang loh ada itu kan ke sini karena dengar ini loh Mas Ri ada teman ngelola pesantren 1.200 ya 1.200 yang sekarang tinggal yang mungkin dan cara nyari untuk ngopeninya unik gitu nih seunik apa nah lagi deh coba deh aku pengen flashback awalnya ini berarti udah lama ya di sini ya atau memang asli sini gitu atau gimana? Ya, jadi ayah saya, ayah kami mendirikan pesantren kurang lebih di tahun 80-an. Di tahun 80-an? Oke. Nah, berarti aku belum ini ya, 80-an. Saya belum lahir. Oh, iya, oke. Kemudian tahun 94 ayah kami wafat. Saya waktu itu baru 4 tahun setengah, baru 4 tahun. Berapa bersaudara? Saya semua 7 bersaudara. 7 bersaudara. Mas Agus berapa? Mas saya yang terakhir. Oh terakhir, bontot. Bontot. Oke deh, ya siap. Sama-sama kan? Bontot juga. Enggak, aku dua. Ini. Tapi ada persamaan kok. Terus. Ayah wafat itu kemudian pesantren ini mencoba kami teruskan. Oke. Nah, dari 7 bersaudara itu
hari ini 4 bersaudara kami bahu-membahu meneruskan pesantren peninggalan ayah ini. Oh gitu. Oke, nah kemudian ya namanya pesantren ya, fluktuatif. Betul. Pernah 11 santri, 40 santri, fluktuatif. Pas pertama kali pertama yang buka ayah ya. Ayah, betul. Panggilnya ayah atau papih atau abi? Bapak. Bapak. Iya. Bukan bapake ya. Kalau aku mau bapake. Bukan abah bukan ya? Bukan. Bukan. Panggilnya ayah ya. Bapak. Oh, bapak. Iya. Nah, kemudian kami hanya berusaha merawat apa yang telah ditinggalkan oleh ayah karena menurut kami ini bagian dari bentuk bakti kami kepada almarhum seperti itu. Nah, maka niat awalnya gitu ya. Betul. Nah, tahun 2008 kurang lebih itu kami intens bergerak untuk menyantuni anak-anak yatim. Bersama teman-teman di sini, bersama keluarga juga, yang tadi semampunya ya semampunya seadanya. Setiap bulan kami ikhtiar semampunya, kami bagi seadanya gitu. Tidak ada target, tidak ada batasan tertentu, semampunya aja udah jalan aja gitu. Nah, alhamdulillah berawal dari paling 1 RT 2 RT sampai meluas ke 2 desa. Desa ini Langkongsari, sebelahnya Pagraji. Tiap bulan kita tiap bulan kita kasih ya. Kami nggak mau merepotkan mereka, jadi kita data aja. Berarti langsung action ya, baru sedikit langsung gitu ya? Kami datangi rumah ke rumah. Nah, setiap malam 10 Muharram, kita undang mereka. Hari Asyura itu. Iya. Kita undang, kita kasih hadiah, kita ajak makan bareng seperti itu. Nah, orang tuanya kita ajak ngobrol. Apa sih tantangannya gitu membersamai anak yatim itu gitu. Karena saya juga dulu yatim kan gitu. Oh gitu. Nah, tiba-tiba ada selentingan dari salah satu orang tua di antara mereka yang mengatakan, Gus, kalau bisa Nurul Huda, pondok kami namanya Nurul Huda. Berarti sebelum itu belum ada nama itu? Sudah ada. Oh, udah ada. Ayah itu memberi nama Nurul Huda. Oh, maksudnya selentingnya kalau bisa pondok Nurul Huda ini gimana gitu ya? Selentingnya gimana? Pondok Nurul Huda ini kalau bisa bikin sekolah gitu. Oke. Kami terhening waktu itu. Kenapa sekolah gitu kan? Iya. Ternyata sangat mendasar. Apa yang kemudian menjadi alasan orang tua ini sangat mendasar. Saya tanya, kenapa Bu kok sekolah gitu? Ternyata satu, orang tua yatim ini, ibunya yatim-yatim ini, kebanyakan merasa nyun ngapunten terbebani. Karena pada faktanya, walaupun pemerintah memberikan bantuan ini itu, tetapi uang gedung lah, pembangunan dan sebagainya masih kan ada pasti biaya tetek merengeknya ya. Iya, paham. Nah, yang kedua, yang lebih mendasar lagi, anak yatim ini kadang-kadang nggak mau tahu, pokoknya kalau teman-temannya beli HP ya saya harus beli HP. Kalau teman-temannya beli fasilitas ini ya saya harus beli gitu. Nah, karena menurut saya ini alasan yang sangat mendasar seperti itu. Singkat kata, akhirnya kami memberanikan diri bikin SMP. Langsung SMP ya, bukan SD ya? Ya, kami mempertimbangkan karena kalau SD agak repot. Agak repot karena mereka belum bisa mandiri, mereka belum, masih sangat kanak-kanak gitu. Pertimbangannya cuma itu, jadi langsung SMP? Kami tahu diri dengan keterbatasan kami. Paham. Nah, akhirnya kami bikin SMP, karena waktu itu memang belum ada gedungnya. Betul, gimana tuh? Kami bikin SMP-nya SMP Alam. Sebetulnya karena pembenaran aja, karena kita belum punya bangunan gitu. Paham, jadi dia ternyata mandan pinter ngeles. Sama ya, aku kan bener kan. Tapi orang jadi percaya. Jadi kan kelemahan itu jadi sebuah kekuatan ya, betul, kan? Betul. Jadi kalau biasanya orang ciri-ciri orang yang sukses seperti itu. Aku ada, dia nggak tahu dari teman-teman. Jadi kalau ada kekurangan, jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan. Amin. Nah, terus. Sampai kemudian kami mulai aja tanpa papan nama, tanpa brosur, hanya dari mulut ke mulut. Pokoknya kalau ada teman-teman yang nggak bisa sekolah, antar saya ke rumah gitu. Sampai kemudian terkumpul angkatan pertama sekitar 80 anak. 80 anak, alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Dan Masya Allah ada banyak pelajaran yang luar biasa kami ambil. Karena ketika kami udah declare bahwa ini adalah gratis. Yang penting teman-teman mau belajar, yang penting teman-teman mau barang-barang prihatin seadanya gitu. Nah, di tahap awal itu banyak yang menertawakan. Ya iyalah, aku banyak juga guyu. Nah, karena di logika nggak bisa kan? Betul. Nggak bisa kan? Sekarang gini, nggak usah mikir 80 lah. Kita lihat nih ya, kita anak berapa sih gitu kan, ngurusi itu. Ini 80 angkatan awal gitu, dan digratiskan gitu. Nah, terus gimana tuh? aku sampai sekarang pas di sini kalau orang ini kartun nih wing gimana gitu. Cara ngidupinnya gimana di sana? Di hari-hari itu yang lebih banyak konsen kakak saya, namanya Gus Abror. Gus Abror. Karena waktu itu saya masih di pondok kan, saya masih paling di rumah kalau libur. Dulu di pondok di mana? Di Jawa Timur saya. Jawa Timur di Pasuruan. Nah, itu terus berlanjut. Saya membantu sebatas kalau saya lagi pulang. Terus. Kemudian ini suatu kehormatan loh ya. Aku mau menyeduhkan untuk. Wah, Masya Allah. Aku bilangnya ya, kalau lihat usia berarti adik kelasku, tapi nggak pantas gitu loh. Karena dia pimpinan di sini, tapi kalau lihat usia, ya kebijakannya lebih bijak beliau lah. Suatu kehormatan aku memohonkan terima kasih. Kalau di Jepang ini kehormatan banget gitu ya. Iya. Kalau di sini juga kehormatan banget. Masya Allah. Oke, sedikit aja sebetulnya. Aku juga. Terus gimana Gus? Sampai kemudian di tahun kedua mulai bertambah. Sampai tahun 2018 agak kaget juga. 2018 udah 1000 gitu. Iya. Ya iyalah. Kenapa aku bilang kayak gini? Zaman sekarang gitu ya. Terus meskipun udah ada pelangnya, terus kemudian di sana sekolahnya gratis loh. Nah, aku yang udah habis pikir itu gimana caranya ngopeni yang itu gitu loh. Gitu. Iya, gimana kalau gitu? ngomong soal ngopeni gimana? Kami hanya punya keyakinan begini. Man kana fi hajati akhih kana Allahu fi hajati. Nabi itu memotivasi kita. Kalau kita bergerak untuk orang lain, untuk saudara-saudara yang membutuhkan, Allah pasti akan menanggung kebutuhannya. Alhamdulillah. Itu yang kemudian kami yakini. Dan alhamdulillah selalu ada jalan, meskipun harus utang sana sini. Kenapa aku langsung bilang alhamdulillah gitu ya? Kenapa gitu? Aku buat seperti ini juga buat teman-teman loh. Maksudnya, karena masa-masa seperti ini orang banyak banget. Gimana? Apalagi yang punya usaha kecil itu kan. Dan ini masa-masa seperti ini ada ininya enggak? Ada imbasnya enggak? Sempat ada kepanikan, tapi alhamdulillah. Masih bisa survive ya? Sejauh ini berjalan lancar. Oke. Dari itu tadi 2018 1000. 10 tahun berarti ya. Sudah 1000 tahun. Saya kemudian yang merasa paling muda, yang saya merasa yang memungkinkan untuk ekspor itu saya gitu. Yang kerasa ngawak ya. Paling. Terus, tahun 2018 kemudian saya berpikir. Terus di kami ini alhamdulillah kami berempat masih kompak gitu ya. Kami berempat masih kompak. Sampai sekarang kompak kan? Artinya dan ternyata ini menjadi saksi bagaimana alam alhamdulillah. Itu ya. Terus. Apa namanya? Kami kepengen bahwa kebaikan ini jangan berhenti di kami. Anak-anak kami harus bisa meneruskan. Tetapi kami kepengen juga bahwa nanti setelah anak-anak kami meneruskan sudah ada manajemen yang lebih nyaman, sudah ada sumber yang lebih SOP-nya udah jelas gitu ya. Maka tahun 2018 bulan Desember kami melaunching Nurul Huda yang awalnya hanya sekedar pondok pesantren, kemudian kami bikin ini brand umbrella NH, kemudian menjadi identity kami dan bukan hanya sekedar pesantren, ini adalah brand kami, brand NH gitu. Yang mana kami punya 4 pilar. Pilar pertama kami concern di pendidikan. Kami melalui sekolah tadi itu. Ya, kami punya sekolah, pondok
pesantren, kajian kitab kuning, pelatihan, bener-bener soft skill pondok ya? dan sebagainya. Iya. Bener-bener pondok ya. Ya, pelatihan. Maksudnya kan gini loh, kenapa aku bilang bener-bener pondok? Ada label sekolah yang bilang pondok tapi nggak ada kajian-kajian yang jelibet-jelibet. Ada juga, tapi bener-bener pondok terus. Ya, itu satuannya Pendidikan. namanya NH Academy. NH Academy. Di pilar kedua yang concern ke lingkungan, kami punya NH Farm. Ada pertanian, padi, ada kopi, ada durian, kami juga punya peternakan. Wow. Itu namanya NH Farm. Oke, terus? Yang ketiga yang fokus di media, kami punya NHFM sama channel YouTube NHTV, kemudian media sosial. Wow. Tetapi begini, tiga ini kan memang cost center. Kami harus nyari biaya untuk membiayai tiga ini gitu. Paham. Nah, kami bikin pilar keempat yang memang profit oriented. Yang memang orientasinya adalah nyari profit bisnis gitu. Kami namakan kemudian NH Core. Gitu. Nah, kami punya beberapa produk, ada kopi, ada air minum, ada madu. Nah, banyak berarti ya? Sekarang ada 5 produk berarti. 5 produk. Berarti sumbernya dari itu ya? Gimana? Sumbernya dari itu ya untuk. Iya. Cut aja. Iya, kita cut dulu ya. Cut dulu lagi azan. Siap. Semakin panas. Ngopi gitu. Caranya gini, Mas. Oh gitu. Nah, diajari kalkulasi gitu. Oh gitu. Yang ibu kan. Nah, sekarang gantian ya. Kehormatan juga nanti. Moga-moga. Harus muter gitu ya? Katanya sih agar kematangannya rata. Oh. Saya teman-teman belajar dari teman-teman barista aja. Tapi memang beda. Jadi kopi itu kalau fresh ada ini foam namanya. Tak kasih tahu deh caranya ya. Gimana dulu? Monggo silakan di ini. Asik. Oke, berarti saya sudah tahu nih chemistry-nya ya. Berarti nggak cuman ke pesantren aja, tapi untuk menopang itu ada usaha-usaha lain. Yang tadi NH Corp itu memang dikhususkan dalam tanda kutip untuk membiayai, karena semua kan ada biaya operasional gitu kan ya. Ya, itu berarti itu ya. Jadi dari net profit itu, sebagian besarnya kami masukkan untuk membantu operasional, jadi bahan bakarnya pesantren gitu. Mencukupi ya Mas ya? Ya, kalau untuk sampai cukup sih belum. Setidaknya membantu. Nah, kenapa saya bilang cukup itu? Ya sampai sekarang masih bertahan. Ya, alhamdulillah. Posisi 1.200. Sebentar nih. Ini langsung tak todong nih. Kalau misal ternyata nih setelah ini diekspos. Terus ada orang ada tuh untuk pesantren seperti itu. Sementara dia posisinya tuh lagi kekurangan gitu. Ya kan? Dan gak cuma satu gitu loh. Kira-kira gimana kalau ternyata dari luar? Ini santrinya dari mana saja? Kami dari internal Banyumas banyak, dari luar kota juga banyak, dari luar provinsi juga banyak. Yang agak banyak dari Palembang sama Lampung di sini. Kok bisa sampai sana gitu? Gimana? Allah yang ngasih tahu. Karena kami ini jalur langsung apa ya? Susah ini kalau ngomong nih. Ya ideologi kan nggak bisa kan? Ini Allah memberikan pelajaran penting bagi kita ketika inna sofa wal marwata min sya'airillah, bahwasanya sofa dan marwah itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Karena waktu itu ibunda Hajar itu bolak-balik dari sofa ke marwah, marwah ke sofa 7 kali untuk mencari air. Ternyata airnya bukan di situ loh, di dekat Ka'bah adalah air Zam-Zam itu. Meaningnya adalah teman-teman harus yakin bahwa rezeki kita itu bukan dari usaha kita loh. Dalam nih. Dalam loh. Dalam gini loh. Kadang orang kan dibela-belani lembur. Ya. Dibela-belani bangun. Yang dipikirkan adalah ini omsetnya berapa. Ini dalam loh. Jadi ini juga nasihat juga buat aku pribadi bahwa tahu aku kaidah itu, tapi kadang kalau nggak ada yang ingatkan itu suka lupa. Iya suka lupa. Lupanya gini, bangun tidur ngidupin laptop gitu. Tapi ya segitu aja. Kita ngejar-ngejar, kita terkadang terlalu bersemangat mencari rezeki, tapi sering lupa terhadap siapa yang memberi rezeki.
Allah. Terangnya seperti itu. Nah, maka kalau banyak yang bilang, loh Gus, masa usaha hanya jualan kopi, jualan air untuk menghidupi sekian ribu aku anak? tadi mau tanya itu sebenarnya, tapi udah dibuka sendiri, ya udah bagus nih. Jadi aku tugasku lebih simpel kan. Terus. Yang paling penting adalah kami mencoba untuk, kalau dalam bahasa Islam namanya ta'afuf. Kami mencoba untuk tidak minta-minta, dan hari ini alhamdulillah kami tidak pernah mengajukan proposal ataupun bantuan, karena kami yakin yang penting kami berbuat, kami serius, pasti ada pertolongan. Sampai sebesar ini nggak pernah buat proposal sekalipun. Kalau kemudian ada yang mau berpartisipasi silahkan, kami tunjukkan. Monggo, sehat-sehat, dikasih bener, derakan monggo, bener, dikasih ketanggungan, monggo. Mohon maaf ini terdistrak. Bahwa kemudian ada yang mau berpartisipasi, ya silahkan saya lihatkan, monggo mau berpartisipasi di mana gitu. Tanpa kemudian saya datang minta-minta atau apa. Bawa proposal gitu ya, pakai semoga jangan gitu. Sampai. Gitu. Ini yang menggerakkan aku ke sini dari Cilacap ke sini. Ya karena uniknya ini, karena gini, Gus, aku biasanya manggilnya Tat, jadi ngomong Gus itu agak di sini itu belum terbiasa gitu, Tat gitu kan. Sekarang Gus gitu. Karena yang selama ini ada adalah orang ngopeni pesantren, yang diunggulkan adalah proposalnya. Itu kalau itu sekelas orang yang berpendidikan, proposal dibuat yang bagus, nanti dapatnya bagus itu. Nah, yang orang yang kurang berpendidikan dalam tanda kutip, yang penting difotokopi, dijilid gitu. Sampai sekarang nggak buat kayak gitu ya? Alhamdulillah enggak. Nah, ini. Kami lebih tertarik bahwa kemudian orang datang ke sini, Gus bisa bantu apa nih Gus? Oke, kita perlihatkan nih. Kami lagi ngerjakan ini. Kalau Anda mau ikut support silahkan. Enggak juga enggak apa-apa. Nawarin tok kemudian nggak keluar juga nggak apa-apa. Di PHP-in kami biasa. Tapi kalau untuk sampai ke tahap itu, ya kan butuh proses ya. Triknya biar sampai ke tahap ini. Masalahnya gini, orang-orang yang gagal paham, itu tuh ada Gus apa itu gitu kan. Mereka buat pesantren nggak pakai proposal gitu. Tapi berhasil. Ini dengan orang yang gagal paham langsung buat. Tapi gagal pasti. Paham kan? Ya. Gimana bisa sampai bisa orang yang lain nyari duit susah dengan proposal dibuat yang bagus susah, yang ini pada datang sendiri, gimana caranya? Ini aku kalau tanya itu teknis banget, Gus. Aku teknis banget. Gitu loh. Ini jawabannya barangkali. Gimana? Allah berfirman, "Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Yang maknanya adalah bahwa orang-orang yang percaya akan janji Allah, pokoknya lakukan dulu deh apa yang difirmankan Allah, apa yang diperintahkan Nabi, lakukan dulu. Wa amilus sholihat. Iman itu, belief, percaya, itu pasti selalu disertai dengan amilus sholihat. Karena realisasi dari iman, dari percaya. You percaya, maka aplikasinya adalah you mengerjakan gitu. Nah, Allah berfirman bahwasanya barang siapa yang percaya dengan janji Allah dan kemudian dilanjutkan dengan action. Iman, action. Jadi yang mendasari action itu adalah iman. Terus? Jadi bukan hanya action tanpa iman. Bukan hanya iman tanpa action. Nah, itu pondasinya iman, kemudian disusuli dengan action. Allah janji, saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Allah akan menjadikan hamba-hambanya itu condong, melirik, atau bahkan cinta kepada orang itu. Nah, saya juga nggak tahu dengan cara Allah, gitu ya? Dengan cara Allah. Gitu. Kan saya nggak tahu. Nggak bisa dilogika ya? Saya nggak tahu kenapa kan Mas Tri dari ke sini itu kan. Seperti itu. Aku juga nggak tahu gitu. Semalam terus ini ngobrol, kok aku kayak ngimpi, Gus. Serius, aku kayak ngimpi. Kok aku bisa tersesat di sini gitu. Moga-moga tersesat jalan yang benar. Amin. Ya, berarti iman dan. Nah, itu yang kemudian filosofinya adalah yang penting kami berbuat dulu deh. Yang penting kami berbuat, kami nggak pernah berpikir hasilnya seberapa. Yang penting khususnya soal hakob ya. Karena kami kepengin bahwa karena kami bisnis,
maka kami kepengin bahwa bisnis ini ya harus dengan cara bisnis. Oke. Mohon maaf. Profesional ya. Dengan segala hormat, dengan segala Oke. hormat. Kadang-kadang ada teman-teman yang mentang-mentang bisnis latar belakangnya pondok atau Oke. panti atau apapun lah. Kadang-kadang saya kurang nyaman kalau ada yang kemudian yuk belanja sambil beramal atau ini untuk Sebentar, Gus. didonasikan dan sebagainya. Silap kan? Orang tuh pasti, aduh, orang kalau lihat gini tuh, wah, ini nggak apa-apa kerasa tersindir, tapi kan nanti ada. Begini, Mas Dri, teman-teman semua. Ini sebetulnya ini bukan aku yang ngomong ya, bukan aku ini, yang ngomong. enggak. Gimana? Itu sebetulnya bukan saya katakan itu salah, itu nggak salah, itu nggak Oke. dosa. Tapi menurut Tetapi itu pilihannya. Oke, Itu pilihan, tetapi teman-teman harus sadar, kita harus sadar bahwa kita bisnis ini nyari untung loh. Oke, betul. Maka ya ayo fight gitu. Oke, Kita berarti siapkan yang baik aku produknya. dapat intinya. Oke. Karena orang gini, kalau ada doktrin seperti itu, kita belanja di tempat kita sambil beramal gitu kan. Ya. Padahal nun sewu bisa saja produknya Nah, kami lebih bahagia, kami lebih bangga kalau kemudian orang beli dengan produk kami itu karena produknya berkualitas, karena puas dengan produk kami sebetulnya. Dan itu luar biasa, Mas Tri. Betul, Kami 1 tahun menjalankan ini. 1 tahun ya? Persis kami menjalankan, tiba-tiba ada warga yang kebetulan masih keluarga juga, karena melihat kelihatannya mungkin kami menjalankan bisnis serius gitu ya. Oke. Maka tanah ini yang lagi kita tempati ini Ini luas loh. Berapa? Kayaknya hampir 3.000 kayaknya barangkali. Datang Aku ke bisa rumah, buat kontrakan di sana. datang ke rumah kami, tiba-tiba nawarkan, Gus, kalau berkenan itu tanah yuk kita kelola bareng-bareng. Silahkan dipakai. Oke. Nanti kalau ada hasil yang bisa dibagi kita bagi. Kalau tidak ada untuk pondok aja gitu. Oh gitu. Berarti ini statusnya ya karena Bagi hasil. Kami Kami bagi hasil. Kami brainstorming hampir setengah tahun sampai kemudian kami memutuskan untuk bikin rumah makan. Iya, tadi aku udah makan di sana. Udah makan di sana enak loh. Dan aku juga sebenarnya gini. Pas pertama ini jujur ya, Iya. ya. Pas pertama masuk ke sini, aku masih spekulasi itu. Ini Mas Romi ngomong bener nggak sih semalam sih? Maksudnya, ini katanya bisa mengirim 1.200. Misalnya cuma gini. Kok Mas Romi orangnya mana itu? Orangnya itu. Gak meyakinkan ya? Iya, you know, aku ngomong kan jujur, iya kan? Dari segi tampan aku. Gitu. Aduh. Tapi ini apa yang buat Allah berbaik hati banget gitu loh. Dan kalau aku sendiri, Ya. Allah berbaik hati itu ngasih sesuatu yang tidak bisa ternilai dengan uang. Betul. Ya kan? Betul Tidak bisa sekali. ternilai dengan uang. Mungkin itu cobaan atau kepercayaan, dan semakin banyak kewajiban yang dimasukkan ke kita, dikasihkan ke kita, itu tandanya Allah baik ke kita. Setuju Jujur, sekali. aku jujur ya. Itu orangnya. Apa yang buat dia sesuatu kan ada sebab akibat. Oke. Allah kok bisa sayang banget ke Moga-moga. Iya, saya semua- gini loh. Ya, ngidupin satu orang, ya, yatim piatu, ya aku harus ceramah ya kepenak gitu kan. Dalam benar satu orang juga sudah luar biasa. Ini 1.200, bro. Kamu bisa bayangin kan tiap bulan berapa? Dan Biar gimana? nggak pusing, jangan Iya. dibayangin, jangan dipikirin. Terus gimana? Jalani aja. Oke. Yang buat kita banyak pusing itu karena kita terlalu banyak mikir, Logika. tapi kurang zikir. Sebentar, jelupnya mana nih? Terus, Jadi ya udah. Aku berarti gitu kali ya. Hidup ini jalani aja. Apa kewajiban kita kerjakan. Oke. Tugas-tugas kita sama Allah lakukan, tugas sama sesama lakukan, udah bakal ada jalan pasti. Nah, ini ngomong-ngomong soal warung tadi. Gimana? Jadi kami brainstorming hampir Nyamplungan tadi ini. Nyamplungan itu nama sumber di belakang ini. Sumber air. Oke. Yang sudah turun-temurun diambil oleh orang untuk Terus? Berarti terkenal masa. ya. Kalau Sumber ini di terkenal warga ya. lokal di zaman dulu terkenal. Seiring berjalannya waktu kemudian kurang karena udah banyak kamar mandi, udah banyak pam gitu kan. Oke.
di generasi saya dan anak saya hampir nggak dikenal. Maka kami ambil filosofi itu bahwa dulu ada sumur loh yang menghidupi banyak orang, namanya sumur Nyamplungan. Maka kami tarik ke depan sekarang menjadi warung makan Nyamplungan. Dan ternyata ada hal luar biasa. Gimana? Karena dari mulai persiapan, kemudian penyajian, sampai kemudian kasir, sampai kepala outlet, itu semua dikerjakan oleh santri. Makanya tadi aku juga bingung. Kayak kok manggilnya Kang kamu kalau aku manggil Kang berarti kan Kang berarti kan yang lebih tua gitu. Aku gini tadi dulu aku bingung gitu. Kian sing dadi pengasuh siapa? Kok manggilnya Kang gitu kan? Aku bingung. Kang ini Kang kabeh ya. Kalau misal gitu kan Dek agak mending di logika aku ada gitu. Gitu kan? Atau aku mengiyakan, oh iyalah dia kan masih muda gitu kan. Tapi ternyata yang dipanggil Kang itu lebih muda lagi gitu. Itu gimana kok bisa manggil Kang gitu gimana? Tradisi pesantren ini sebagai pembelajaran adab saja. Bahkan sekali berpengasuh ke santrinya aja manggilnya Kakang. Kok bisa? Itu sebagai bentuk aja, sebagai bentuk pelatihan aja. Meskipun artinya, lebih muda. Artinya kalau pengasuhnya aja manggilnya Kang gitu, maka di antara santri juga jangan manggil nama-nama. Itu sebagai bentuk penghormatan aja gitu. Penghormatan dan cuma di sini deh. Enggak. Kalau di dunia pesantren aku taunya. Kalau tanya gitu deh. Kalau kan tradisi pesantren hampir semua pesantren seperti itu. Kalau aku juga ada di pesantren di Cilacap, artinya manggilnya bukan Kang gitu. Ya mungkin karena iya. Oke, bila seperti itu ya ada lingkungannya sendiri ya. Lingkungannya sendiri. Oke. Nah, gini. Selama berapa tahun berarti ya sudah eksis. Aku biasanya kalau sama narasi manggilnya Mas gitu, Mas Pak gitu. Jujur aku Gus agak oke lah, belum terbiasa gitu. Berarti anu bukan orang pesantren. Nah, gini, selama mengelola pesantren ini, aku pengen tahu sebenarnya kalau bisnis pasti ada sesuatu hal cerita yang sampai ibaratnya kalau aku sendiri ya, ada yang nyesek banget dan itu sampai sekarang ingat terus. Ada pengalaman yang nggak enak banget, ada nggak sih? Terkait semuanya terkait. Kalau aku pasti kalau paling gini, kalau misal secara umum pasti tanyanya gini. Ya kalau penolakan biasa, aku nggak pengen ini gitu. Pengalaman yang sampai sekarang itu pasti ada lah. Kita pahami ini sisi manusianya pasti ada, gitu kan. Betul. Tapi yang gitu ada nggak? Kalau berbicara tentang itu, karena memang kami lahir dari segala keterbatasan ya. Ayah kami itu meninggal 94. Ibu sering cerita waktu itu masuk rumah sakit. Itu jenazahnya mau pulang, keluarga bingung ya? Sebab kami nggak punya uang untuk nebus rumah sakitnya. Akhirnya keluarga katanya waktu itu harus hutang dulu. Artinya meaningnya adalah boro-boro rebutan warisan. Paham. Iya gitu ya. Artinya kami pernah di titik itu. Sampai kemudian alhamdulillah sekarang biasanya kan gini ya, kalau ada orang tua meninggal terus kemudian anaknya banyak gitu kan, terus ayo siap nih harus bermiliar-miliar gitu. Jangan kan berpikir gitu ya, ini mau memulangkan sebagai bentuk kita bakti kepada orang tua sampai detik itu ya, sampai ke titik itu ya. Betul. Sampai sekarang masih ingat? Saya sendiri hanya dari cerita-cerita kakak gitu. Tapi memang ketika saya SD, ketika saya SMP gitu, saya merasakan itu, di mana teman-teman udah pakai fasilitas waktu SMA bahkan udah pakai HP yang bagus-bagus, udah pakai motor. Saya termasuk yang nggak punya fasilitas itu. Saya termasuk yang nggak punya fasilitas. Tapi saya sekarang sadar bahwa sadarnya gimana? Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Bahwa ketika seorang hamba ingin dikehendaki oleh Allah akan sebuah kebaikan, kalau Allah cinta sama seorang hamba, Allah akan memberikan jalan hidup yang lika-liku. Wah, aku banget.
ngeliat itu terus solusinya gimana? Terus solusinya pasti kita penasaran terus gimana? Ya, tapi Kan memang kaliku kan itu memang kan. di titik itulah kemudian kita akan sadar. Oh, iya. Saya mau minta tolong ke orang nggak percaya sama kita. Terus Ya udah, nggak ada salah lain, udah sholat minta ke Allah sudah. 2 hari yang lalu bro. Gitu ya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Terus. Berarti Ya. kalau sudah ya namanya ujian ya. Kalau aku 2 hari yang lalu memang ada sesuatu ujian yang nyesek gitu ya. Ya off record sih, tapi cara aku sendiri adalah ya namanya ujian itu sesuatu yang kita sukai, cintai, begitu ya. Ya. Nah, itu benturan pertama luar biasa banget terus. Semuanya seperti itu. Betul. Ya kan? Terus bagaimana cara kita mengembalikan. Kalau aku sendiri jujur 2 hari itu terpuruk banget. Aku nggak usah curhat di sini saudara, ya kan? 2 hari itu terpuruk banget gitu. Dan untuk bangkit lagi, aku jujur ya 2 hari yang lalu ada sesuatu yang nyesek dan anak-anak sampai bingung, istri juga bingung. Ya ampun, aku terus ingat gini. Ya kita kan dikasih ujian kan biar kita kuat ya. Betul sekali. Di hari ketiga aku masih ingat jam 11 malam aku mau tidur nggak bisa Gus, nggak bisa. Aku sholat karo nangis tapi asik loh. Betul sekali. Iya kan? Iya kan? Ada kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan. Nah itu. Di titik itu ya. Tapi harganya mahal. Betul sekali. Betul sekali. Dan kepengennya cuma sekali aja gitu. Maksudnya gini Gus, maksudnya gini. Aku pengen dapat sesuatu, asiknya merasakan ibadah, tapi kalau bisa jangan lewat ujian itu. Iya kan, gitu kan? Ini yang Gimana? yang jadi Tuhan Allah apa Anda? Gitu. Berarti aku dikte dong. Iya ya. Oh ya Allah Akbar. Maaf ya. Pokoknya Gimana? jadi ada motivator Arab mengatakan seperti ini. Lau sahha minkal hawa ursid talil hiyal. Jika keinginanmu, keseriusanmu itu adalah serius, bukan hal yang main-main, ursid talil hiyal. Kamu akan dituntun oleh Allah menemukan berbagai macam solusi. Dan itulah yang kemudian kami rasakan hari ini. Dengan alhamdulillah santri terus bertambah, tetapi solusi-solusi itu satu persatu terjawab. Bahkan gini, gitu ya? Bahkan gini, kami punya tantangan baru. Kalau dulu tantangannya adalah bagaimana santri bisa makan, bagaimana pendidikan mereka terjamin, listrik, air jangan sampai telat gitu. Dan itu sudah tercapai semua gitu ya? Sudah. Terus gimana sudah tantangan lancar. selanjutnya? Tantangan selanjutnya adalah bagaimana teman-teman ini setelah pulang gitu. Setelah pulang dari sini. Karena stigmanya hari ini adalah santri bisa apa gitu. Life skill ya. Alhamdulillah kami jawab lewat forum ini. Oh. Ya, teman-teman yang pramukim yang udah selesai pendidikan di sini, yang kemudian belum punya arah mau kemana, belum punya tanggung jawab yang secara ekonomi bisa mandiri seperti itu, kami arahkan ke sini. Ada yang jadi pramusaji, ada yang jadi kasir, ada yang jadi chef, ada yang jadi kepala outlet. Sekali lagi, ini bisnis pesantren, maka kalau dulu mereka nyuwun ngapunten dibantu, sekarang waktunya mereka untuk membantu. Nah, aku suka tuh. Nah, tetapi jangan lupa juga bahwa setelah mereka kerja, keuntungannya untuk pesantren, mereka juga harus kita hargai gitu, karena mereka udah mendedikasikan waktunya, tenaganya, keahliannya gitu. Ya, ngewongke lah ya. Nah, kita kasih dia tiap bulan. Ada yang 1 juta, ada yang 700.000. Itu benar-benar dikelola profesional ya. Nah, artinya begini, makannya mereka, tempat tinggalnya mereka, internetnya mereka bahkan kita tanggung. Emang sampai sini internet sampai sini? Ada. Terus, padahal aku dari tadi tuh mikir loh, ini Mas Romi harap nyasar ke aku. Nah, gitu. Mana maksudnya juga ini masuk banget tuh. Masuk lumayan. Iya kan? Maksudnya gini loh. Ya memang Allah sih Allah baik banget sama jenengan ya. Amin. Baiknya itu dengan tempat yang terpencil bisa menggerakkan seorang aku bisa sampai sini dan aku yakin banyak aku yang lain yang tiba-tiba bisa sampai sini gitu. Padahal ini terpencil, bukan di jantung kota, gitu kan? Dan itu bahkan tempat ini kan gerumbulnya namanya Bulakan.
Bulakan berarti Bulak itu kayak hutan kayak ya? hutan. Nggak Karena ada memang penduduknya dulu ya? sebelum ada pondok, di sini memang bulak. Oke. Kemudian berkembang sampai alhamdulillah sekarang ramai kan. Ya mohon maaf setelah ada pondok juga. Berarti kebermanfaatannya ada ya? Mohon doanya selalu. Oke, terus ini. Ya. Kalau dari tadi kan ngobrol. Ya. Ini kalau aku jadi ada acara kayak ini, aku pengennya ngobrol dari hati ke hati kan. Saya yang nanti kan bukan ada yang protes nih setelah ditayangkan terus, kamu siapa sih ora sopan banget karo dunia ke. Ya mohon maaf banget, aku cuman pengen ngobrol dari gimana? Seperti ini. Nah, ini kepenginnya setelah sudah capean yang seperti ini, kedepannya kepenginnya apa? Dengan misalnya dulu kan boleh tanda kutip belum punya apa-apa dalam artian pesantren dulu ya kayak gitulah tadi. Kenapa aku bilang belum apa? Lah wong Indonesia nih ya mau nebus bapak keluar itu juga susah. Dengan capaian sekarang yang dikejar sekarang apa? Targetnya lagi, kepenginnya seperti apa? Sebetulnya sederhana sih. Gimana? Kami kepengen keberadaan pesantren ini menjadi solusi untuk masyarakat. Oke. Artinya, yuk Anda butuh pendidikan ada di pesantren. Anda mau belajar soft skill ada di pesantren. Anda mau konsultasi bisnis pesantren bisa loh. Anda butuh kalau kayak majelis zikir, majelis ilmu kan terlalu mainstream ya. Iya, ya terlalu biasa. Ya, aku mau terlalu biasa gitu gaya nih gitu sih. Gimana terus? Bahwa pesantren ini menjadi pusat peradaban gitu. Bahwa keberadaan kami menjadi solusi untuk masyarakat sekitar. Baik di masalah sosialnya, pendidikannya, berarti ekonominya. Jadi trend center ya. Apapun namanya. Aku juga apa sih trend center bisa paham. Karena gini, karena kami meyakini bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Iya benar. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Nah, maka aplikasi dari manfaat itu adalah keberadaan kami menjadi solusi. Di mana ada anak-anak yang kesulitan sekolah, kita tampung. Teman-teman yang kepengen belajar kerja, kita bersamai. Itu ada kepuasan yang luar biasa. Wow, dan kepuasan itu nggak ada nih duit dong. Kan gitu kan, sama juga pas kalau aku sendiri ya sholat sampai nangis, itu kepuasannya luar biasa. Kalau misal nggak bisa diungkap, kan nggak bisa dinilai kan. Betul sekali. Ya kan ngomong ngetat mending kan gua aja gus bro. dan itu priceless banget. Betul sekali. Betul sekali. Dan sampai sekarang orang kan termasuk saya sendiri. Ini pertanyaan aku pribadi ya. Oke lah, Agus bisa bilang kayak gitu kan karena sudah mau ngopeni 1.200, karena sudah banyak gitu kan. Terus kemudian bisnis sudah. Nanti kalau aku kan pasti bilang ya karuan. Saya paham yang karuan. Nah, ya karuan bisa kayak anak duit teh. Nah, kalau antum sendiri, kalau misal dinyinyir kayak gitu, solusinya gimana? Sebenarnya kalau saya pribadi, ya namanya, saya kan sering buat mentoring. Saya ngomong ke teman-teman, apapun yang sudah saya sampaikan, ilmu apapun yang sudah saya sampaikan, nggak usah nunggu expert dulu, langsung aja disebarkan gitu. Tapi kan ini beda kasus, ya kan? Ini beda kasus. Gimana kalau misal dinyin ya karuan kayak wis bisa guyung-guyung gitu ya, terus kemudian sudah melebar kemana-mana karuan ya, angger. Ini juga sebagai motivasi juga kalau teman-teman pengen buat pesantren tapi minim gitu. Untuk mengawalinya itu gimana? Mengawali tapi jangan dibilang dari niat dulu ya, niat juga susah. Gimana tadi? Jadi apa namanya? Kalau soal nyinyiran gitu ya, orang berkomentar lah. Orang bebas berkomentar, saya bebas berbuat apa gitu. Jadi saya bebas melakukan apapun, orang juga bebas berkomentar apapun. Itu yang pertama. Oke, berarti nggak usah digubris. Betul. Ridon nas ghayatun la tudrak. Untuk mencapai sebuah
keriduan atau semua orang cinta sama kita, itu nggak mungkin, itu mustahil. Adalah gitu. sesuatu hal yang mustahil. Betul. Maka yang terpenting adalah yang ada di depan kita lakukan, kita kerjakan sebaik mungkin, kita seriusi itu. Dan saya termasuk yang meyakini bahwa ketika kita mau berikhtiar dengan baik, mau menyiapkan itu dengan baik, insya Allah hasilnya Allah siapkan yang terbaik. Gitu aja. Buat yang terbaik, Allah pasti kasih jalan yang terbaik, dan dengan cara yang di luar nalar. Iya nggak sih? Iya, simpelnya itu tadi. Aku kesini jadi kok bisa aku nyasar di sini, kan? Baru ngobrol-ngobrol semalam gitu kan. Terus jadi pertemuan kita tuh bagian dari rencana Allah yang luar biasa. Nah itu berarti nggak ada sesuatu yang kebetulan ya. Tadi juga kita kesini ada angan sedikit, tapi ternyata ya emang jadwalnya seperti ini. Dan yang asiknya lagi di sini, aku jujur lagi ya, jujur ya. Aku tuh di sini nggak kayak kerasa di pondok. Aku serius tuh, aku nggak kerasa di pondok. Jadi, gimana berarti? Jadi gini, maksudnya gini loh. Pondok dalam benakku itu, saya juga pernah beberapa ke pondok itu. Ke sana terus kental banget itu. Kelihatan identitasnya kelihatan banget. Ya. Dan saya nih kasih tahu ya. Ini kalau jalan-jalan di tempatku, siapa yang ngira beliau itu? Apalagi tahu gitu ya. Siapa yang ngira coba? Iya kan? Dan aku suka karena apa? Kenapa? Kalau di pondok-pondok biasa itu kan kental banget mas. Yeah. Kentalnya itu harus pakaian kayak gini, harus kayak gini, dan orang secara sepintas lihat itu kelihatan banget. Wah, mau pondokan kayak, ya kan? Contoh itu contoh simpel. Atau contoh ya ini pas kebetulan beliau pakai sarung. Jadi ya mandan mampu pondoknya masih ada lah. Kalau beliau nggak pakai sarung, mungkin sekali. Ini pondoknya dari mana? Aku nggak kerasa. Emang nggak ada aturan tertentu. Kalau soal pakaian di sini loh ya, di sini ya. Kalau soal pakaian, yang terpenting adalah menutup aurat pastinya. Aurat. Kalau untuk sarung sendiri, sebetulnya saya nggak pernah lepas. Jadi kemana-mana saya pakai sarung. Ciri khas ya? Ciri khas saya memang pakai sarung gitu. Berarti challenge-nya besoknya kalau aku kesini, Gus, besok tak pakai. Kayaknya langsung rasi dak kurang gelem gitu. Enggak sih. Terus gimana? Meskipun saya yang asik pakai sarung, tapi pakai celana saya juga mau. Gitu. Tetapi berarti yang terpenting adalah bagaimana kami lagi mengikhtiarkan dakwah itu bukan sesuatu yang menyeramkan gitu. Oke, benar. Kita bikin warung juga bisa dakwah kok. Artinya kita setting hasilnya pramusajinya pakai hijab dan itu tertutup gitu. Dan audionya kita bikin Quran, sholawat, dan percaya nggak Mas Tri? Gimana? Sekarang Chinese betah di sini. Aku juga kaget tadi sih. Tapi harus takon ya yang kondisi tangga. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Artinya, ya mungkin simpelnya gini. Gak usah berkaca yang lain deh. Kamu sendiri di sini betah kan? Iya kan? Kayak nongkrongan biasa kan? Ya. Tapi ilmunya dapat. Itu untuk bangun itu susah loh. Karena itu semua karena pertolongan Allah aja. Aku tahu beliau mau jawab gitu. Karena udah nggak bisa dilogika. Betul sekali. Kan? Ibaratnya orang kalau sudah dekat dengan Allah gitu, saya nggak mengatakan saya dekat dengan Allah ya. Ya kan aku bilang orang gitu kan. Orang kalau sudah dekat gitu kan. Orang kalau sudah dekat, kalau ternyata kebetulan pasti tolong sama Allah. Nah, kalau sudah dekat dengan orang itu asik gitu. Nyinyiran orang juga enggak. Nah, kalau ya aku berkaca lah, kalau misalnya ada nyinyiran terus ini berarti imanku rendah banget. Gitu kan ya. Betul sekali. Ke depannya yeah. Mungkin target 5 tahun ke depan. Pengennya ini kan sekarang SMP ya. SMP SMK. Kami udah di MA sekarang. MA. Berarti setingkat SMK ya? SMA. Ya. SMA ya. SMA betul. Kepengennya untuk yang lembaga pendidikan dulu. Kepengennya loncatannya. Kami kepengen ada university sih nantinya. Apa? University. Wow. Yang kemudian asik kan? Sebentar dulu. Aku suka kalau orang ketemu orang seperti beliau, aku suka. Kenapa? Apa ya, visinya tuh wow banget gitu ya. Jadi SD enggak, SMP, SMA, tapi beliau langsung ngomong ciri-ciri orang yang sukses kayak gitu. Amin. Ya, punya visi yang jelas, iya kan?
Kalau kedinanya visi apa? Aku pengen punya apa coba? Televisi gitu. Stasiun televisi. Kan jelas. Ya kan gitu kan? Berarti punya universitas gitu ya. Ya karena nyun ngapunten dengan segala hormat. Hari ini masih banyak yang memandang bahwa pendidikan itu mahal, pendidikan itu repot. Tapi bener sih. Nah, kita bisa loh. Artinya begini, toh kita bisa ini. Iya sih. Kami apa sih yang nggak mungkin sih, tanpa gitu ya? minta apapun ke teman-teman santri, tanpa membebani apapun bisa kok. Sebentar, ini menarik nih. Ini kalau aku tanya ngobrol banyak kan? Nggak apa-apa. Kalau misal dalam sebuah lembaga sosial, Ya, pasti ada kumpulan-kumpulan donatur dong. betul. Nah, kalau di sini ada enggak? Dalam artian gini. Sekarang kan modelnya sudah digital ya. Betul. Ada beberapa teman juga yang ini donatur tetap A, B, C, D sampai Z Gitu. dimasukkan ke dalam sebuah grup gitu ya. Terus kemudian, nih kita mau buat acara. Polanya seperti itu enggak? Alhamdulillah nggak ada sama sekarang. Nggak ada. Nggak ada sama sekarang. Nah terus cara ngobrol komunikasi dengan donatur, ada donatur tetap kan pasti? Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya tapi bisa begini, ya gitu. Pokoknya begini. Gimana? Kami hanya berbuat bahwa kemudian siapapun dari manapun mau support ya silahkan. Nggak juga nggak apa-apa. Kami nggak minta. Ini Gitu. ilmunya susah. ilmunya susah. Maksud aku tadi ilmunya susah gimana? Karena calon logika gini, kalau sudah ada market yang jelas ya, donatur yang jelas, kita butuh apa-apa tinggal ngomong gitu. Dan ini aku nggak bisa bayangin deh. Nggak bisa bayangin itu ya. Mohon doanya. Oke. Kami lebih bangga dapat 1.000-2.000 dari ikhtiar kami. Bahwa kemudian saya bilang tadi banyak rezeki Allah yang ternyata kita dapat dari luar ikhtiar kita gitu. Dan itu selama ini kami rasakan. Gitu ya? Selama ini kami rasakan. Nah, sekarang ini teknis lagi nih. Ya. Sebentar. Ini pasti nanti dari obrolan dari awal sampai akhir, kalau ilmunya cuma ini nggak apa-apa. Ilmunya cuma ini, kalau ini nggak apa-apa. Nih pertanyaannya. Ya. Sebenarnya Gus Agus amalannya apa sih? Iya kan? Dari awal sampai sekarang gitu. Iya. Kalau yang ini intinya nih. Amalannya apa sih? Sebentar, jangan tersinggung ya. Aku pengen tahu kok bisa seperti itu, amalannya apa, terus itu tadi, ini intinya nih, amalannya apa? Ya di samping mengerjakan yang wajib-wajib ya, kayak sholat dan sebagainya. Ayah kami, ya juga guru kami. Kalau dalam pesantren kita ada istilah murabbi. Murabbi, laulal murabbi ma'araf murabbi. Kalau bukan karena murabbi, penuntunku, saya nggak bakal mengenal Tuhanku gitu. Nah, dan murabbinya adalah ayah gitu. Ya, kami meyakini bahwa semua ini adalah berkah perjuangan ayah. Ibarat orang lagi bangun bangunan tinggi, kenapa kemudian bisa tinggi? Itu karena pondasinya kuat. Dan mungkin dulu, kenapa kemudian di zaman ayah begitu berjibaku, begitu prihatin, ayah itu mungkin dalam fase pembangunan pondasi. Jadi belum kelihatan ya? Nah, tapi saya yakin bahwa ayah bikin pondasinya dalam. Gitu. Ya makanya belum kelihatan gitu kan? Makanya kemudian sampai setinggi ini, barangkali seperti itu. Nah, maka kami pun melanjutkan apa yang ditinggalkan ayah. Nah, di antara yang ayah selalu pesan ke keluarga, ke murid-muridnya, ayah itu tidak pernah meninggalkan waqiah. Surat Waqiah. Itu juz 27 setelah Ar-Rahman ya. Kemudian ayah itu tiap kapan tuh? Kami di pesantren ba'dal asar sama ba'dal maghrib. Berarti sehari 2 kali. Iya. Kemudian sholawat sama istighfar sebanyak-banyaknya. Kenapa istighfar? Karena kita semua itu pendosa. Dan yang menghalang-halangi pertolongan Allah itu karena dosa kita. Maka istighfar itu ya kami meyakini itu kunci gitu. Dan sholawat ya pasti ya, karena memang kemudian ayah, kata para murid-muridnya, ayah itu termasuk pengamal sholawat yang satu hari tidak pernah kurang dari 16.000.
Waduh, 16.000 itu. Oh, berarti mungkin dengan angka 16.000 itu suatu saat pesantren ini ada sampai 16.000. Amin. Ini kan. Saya belum kepikiran malah. Ini tersirat loh, Ini kacau ini. loh. Ya, bener kan, tersirat. 1.200. Oke, di akomodir 16.000. Amin. Amin. Terus sekarang gini satu lagi Ya. nih. Ini pasti bilang ada yang hoak nih. Hoaknya gini. Tat, Ya. bilangnya Tat ya, karena kan mereka nggak tahu Gus. Siap. Nanti Gus bilangnya Agus itu. Tat, apa sudah baca Al-Waqiah? Iya. Tapi kok keadaanku seperti ini, terus ada yang salah? Maksudnya Ya. apa ya, amalannya? Nanti orang ngomong gini, amalannya biasa aja kok bisa kayak gitu ya. Aku sementara amalan juga gitu kok. Aku kayak gini. Gitu. Jadi gimana, Tat? Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan amal kita sekecil apapun. Nah, bagi teman-teman yang kemudian sudah saya kok udah gini kok tetap gini gitu. Padahal amalannya sama. Barangkali itu dalam proses pembuatan pondasi. Wah. Yakinilah. Yang pondasi itu belum kelihatan. Iya. Wah. Karena begini. Terus Saya selalu meyakini bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan cobaan, dan itu kemudian kok nggak ketemu-temu solusinya, saya yakin bahwa Allah sedang mempersiapkan hal yang besar untuk kita. Alhamdulillah. Karena begini, bangunan tinggi itu, Ya. kalau pondasinya nggak dalam, nggak kuat gitu. Oke, aku suka ini. Karena ternyata yang selama ini tak kerjakan masih pondasi. Parah. Pondasinya belum kelihatan. Berarti semakin dalam pondasinya gitu kan suatu saat gitu ya Teh. Insya Allah, insya Asik. Allah. Aku suka, aku suka gitu. Oke. Nah, sudah Ya. berapa menit? Nggak tahu ini. Kita ngobrol kemana aja udah. Oke. Ya. Oke, jadi saya sampai sekarang jujur masih nggak habis pikir ya, pikir dengan pola yang seperti ini. Duit pada datang sendiri, dalam artian duit pada datang sendiri, di logika nggak bisa. Dari dengan orang pesantren itu harus punya proposal, itu nggak masuk di akal aku, Kalau kesimpulannya dari sekian banyak ini adalah tadi harus punya iman yang kuat. Kalau aku iman yang kuat itu mulai proses pendidikan. Betul. Ngaji dulu. Betul. Ya kan? Ngaji dulu. Ya kita lihat aja teman sahabat-sahabat Nabi gitu. Kenapa sih mereka bisa sedekah sampai miliaran gitu? Ya karena iman. Iman didapat dari apa? Dari ngaji. Betul. Buku aku yang ceramah. Kita sering ngaji tadi. Betul, setuju. Itu tadi iman. Terus kemudian action. Ya, Betul. iman tanpa action juga salah. Action terus nggak ada iman juga kocrot. Hampa, Kocrot itu betul. berarti kerja keras tapi nggak ada hasilnya. Hampa. Oke. Oke, ini khusus edisi spesial ya, Ustaz, harus sana gitu ya, Siap. lebih asik, lebih good looking gitu ya. Gini, ini adalah edisi spesial. Biasanya kita ngobrol masalah bisnis, tapi yang sering kita salah apa? Kita terlalu fokus dengan bisnis. Nah, kita terlalu fokus dengan keuntungan, tapi mengesampingkan ada sesuatu power yang sangat besar, itu adalah kekuatan alam. Betul sekali. Ya, gitu ya. Betul sekali. Oke. Yaudah deh, ini edisi pertama aja deh. Dengan harapan besok lagi kalau aku kesini lagi ngobrol sama beliau, dapat ilmu lagi. Amin. Amin, gitu ya. Moga obrolannya bermanfaat. Amin. Alor ngidul tapi ada. Iya, ada tapi ingat ya manfaatnya. tadi amalnya locking-nya tuh. Tak kasih bocoran. Aku juga nanti tak amalkan lagi lah. Locking-nya, terus kemudian sholawatnya berapa? 16.000 ya ini Sebanyak-banyaknya. Banyak. Betul. Ini buat aku ya. Silakan. Ini buat aku bro. Ya oke deh, alhamdulillah kita ini berkah silaturahim ya. Ya. Saya sampai nyasar ke sini dan pulangnya dapat ini. Tadi sudah makan. Goyo banget ini tadi ngumpul dapat ini gitu. Tapi tidak ada sesuatu kebetulan. Yang ada adalah rencana Allah yang sangat baik. Betul Ya. sekali. Dan tadi kita terlambat di itu juga tidak ada sesuatu yang kebetulan. Aku nggak bisa nyimpulkan deh kalau segini. Karena terlalu banyak kesimpulan gitu. Tapi insya Allah teman-teman lihat ini banyak manfaatnya. Amin. Demikian Amin. ya. Demikian dari kita, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sungkem dulu.